Oke, kita langsung aja masuk ke medan perangnya nih. Ini perang strategi Bitcoin, tapi di level negara. Lupakan soal trader retail, ini udah kayak perang catur ekonomi global. Pertanyaannya, negara mana yang bakal keluar sebagai pemenang? Coba deh pikirin ini. Di satu sisi, ada negara yang beli Bitcoin langsung dari pasar. Ya, kayak kita-kita aja, nge-DCA gitu setiap hari. Terus, di sisi lain, ada negara yang malah nyetak Bitcoin sendiri pakai kekuatan alam mereka. Gila kan? Nah, pertanyaannya simple. Siapa yang strateginya lebih cerdas? Jadi, di pembahasan ini, kita bakal bandingin dua negara pionir, El Salvador sama Bhutan. Tujuannya sih sama-sama mau berdaulat secara digital lewat Bitcoin. Tapi caranya, wah beda banget. Yuk kita bongkar playbook mereka satu persatu. Oke, pertama kita bahas sang superstar El Salvador. Bisa dibilang mereka ini pelopor yang paling vokal, paling go public. Mereka yang pertama kali berani loncat, bikin Bitcoin jadi alat pembayaran sah. Dan semua itu dilakuin secara terbuka di depan mata dunia. Perjalanan mereka ini wah perlu drama banget. Mulai dari langkah revolusioner di 2021, terus ada pengumuman Presiden Bukele yang fenomenal mau beli satu Bitcoin tiap hari. Tapi plot twistnya ada di Februari 2025. Waktu itu mereka dapat deal 1,4 miliar dolar dari IMF. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin seru. Nah, ini dia nih bagian yang bikin bingung. Di medsos, Presiden Bukele kan ngepost terus tuh, seolah-olah mereka masih beli Bitcoin tiap hari. Tapi di laporan resmi buat IMF, catatannya beda. Katanya nggak ada pembelian Bitcoin baru sejak deal sama IMF itu. Lah, jadi mana yang benar nih? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka beneran beli baru atau cuma mindahin aset aja? Para analis institusi curiganya sih yang kedua. Ini kayaknya cuma langkah bersih-bersih internal. Jadi, Bitcoin dari dompet-dompet pemerintah yang lain dikumpulin jadi satu dompet utama yang transparan. Tujuannya ya biar sesuai sama syarat dari IMF. Jadi bukan nambah, tapi ngerapiin. Dan ini dia angka resminya yang tercatat sampai Februari 2026, total kepemilikan Bitcoin El Salvador itu ada di 7.564 BTC. Nah, ini angka konkretnya. Jadi kita tahu pasti seberapa banyak aset yang mereka pegang secara resmi. Tapi jangan salah sangka. Langkah mereka nurut sama IMF ini ternyata ada untungnya loh. Lembaga rating sekelas Moody's sampai ngasih prospek positif buat utang El Salvador. Ini bukti kalau pasar keuangan konvensional itu suka sama yang namanya stabilitas dan kepatuhan. Ya, meskipun di tengah eksperimen Bitcoin yang super berani ini. Oke, sekarang kita pindah ke penantang berikutnya. Kalau tadi kita bahas yang terbuka, sekarang kita bahas yang mainnya super rahasia. Kenalin, Bhutan, sang produsen misterius dari Himalaya. Cara mainnya 180 derajat beda dari El Salvador. Strategi mereka ini sumpah jenius banget. Mereka punya model yang namanya energy to digital. Gini, Bhutan itu kaya banget sama energi air, surplusnya gede banget. Nah, daripada listriknya dijual murah ke negara tetangga, mending mereka pakai buat nambang Bitcoin. Coba bayangin, mereka secara harfiah mengubah air yang ngalir jadi aset digital global. Keren banget. Gampangnya gini, strategi mereka itu cuma 3 langkah. 1. Manfaatin surplus energi mereka yang luar biasa besar. 2. Ubah listrik itu jadi Bitcoin, jadi aset liquid dalam dolar. Nah, yang ketiga dan ini yang paling penting. Hasil dari Bitcoin itu dipakai buat mendanai proyek masa depan mereka yang super ambisius. Dan siap-siap, ini angka yang bikin melongo. Estimasi return on investment atau ROI jadi operasi nambang mereka sejak 2019 itu mencapai 500%. Gila kan? Ingat loh, mereka mulai nambang pas harga Bitcoin masih sekitar 5.000 dolaran. Ini bener-bener masterclass cara manfaatin keunggulan negara. Terus duitnya buat apa? Bukan buat foya-foya dong. Mereka pakai buat modalin proyek super ambisius. Gelepu Mindfulness City atau GMC. Ini proyek kota masa depan senilai 1 miliar dolar. Dan untuk memulai proyek raksasa ini, mereka bahkan udah ngejual sekitar 10.000 Bitcoin. Ini baru namanya visi jangka panjang yang dibiayai aset digital. Oke, sekarang waktunya main event. Kita adu langsung kedua strategi ini. Tim beli di pasar lawan tim produksi sendiri. Siapa yang lebih unggul? Nah, lihat deh perbandingannya. El Salvador itu metodenya beli langsung, yang artinya mereka rentan banget sama naik turunnya harga. Kalau Bhutan, mereka produksi sendiri. Artinya apa? Biaya produksi per Bitcoin mereka itu jauh di bawah harga pasar.
Ini ngasih mereka margin keuntungan yang tebel banget. Soal transparansi juga beda. El Salvador jadi lebih terbuka karena dituntut IMF, sementara Bhutan, kita cuma bisa ngintip lewat analisis on-chain. Oke, kita udah lihat dual negaranya. Sekarang bagian yang paling penting buat kita semua. Terus, gimana caranya kita sebagai investor bisa manfaatin info ini buat cuan? Apa alfanya? Nah, ini dia dagingnya alfa buat portofolio lo. Satu, pantau terus dompetnya Bhutan pakai platform kayak Arkam. Kenapa? Karena mereka bakal jual Bitcoin secara berkala buat danain proyek GMC. Artinya, lo bisa antisipasi kapan ada tekanan jual di pasar sebelum orang lain sadar. Dua, perhatiin level krusial $72.000. Ini resistance kuat banget. Kalau ini jebol, bisa jadi sinyal pasar mau lari ke target baru di $120.000. Tiga, buat yang main di pasar tradisional, lirik deh obligasi El Salvador. Rating kreditnya membaik, jadi ini cara keren buat dapat exposure ke kisah sukses Bitcoin mereka tanpa harus beli koinnya langsung. Dan ingat, di belakang layar pertarungan dua negara ini, para big boys juga lagi gerak. Institusi raksasa kayak Dana Abadi Harvard, bahkan negara-negara super kaya kayak UAE dan Arab Saudi, itu diam-diam terus nyerok Bitcoin. Ini yang ngebangun support level atau lantai harga yang kuat banget di pasar. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke awal. Strategi siapa yang menurut lo bakal jadi blueprint atau cetak biru buat negara-negara lain? Apakah cara El Salvador yang berani dan terbuka, atau cara Bhutan yang cerdas dan mainnya senyap? Coba tulis di kolom komentar lo masuk hashtag tim El Salvador atau hashtag tim Bhutan. Kita diskusi di sana.